Perkenalkan, nama saya Paulus Panghyutan Siongbing. Saya merupakan mahasiswa program Profesi Insinyur Batch 15 dari Universitas Indonesia. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai kebakaran pada pabrik garmen di Bangladesh yang menyebabkan 112 korban meninggal. Pada pembahasan kali ini, saya membuatkan beberapa poin atau outline, yaitu mengenai latar belakang kejadian, deskripsi video insiden, kronologis kejadian, dan metode safety case analysis dengan menggunakan fault tree analysis, fault tree analysis, dan terakhir, kesimpulan dan saran mengenai kejadian tersebut. Latar belakang kejadian ialah Bangladesh merupakan salah satu negara penghasil pakaian terbesar di dunia yang menyumbang lebih dari 80% ekspor nasional. Namun, sektor ini selama bertahun-tahun dikenal memiliki standar keselamatan kerja yang rendah, serta pengawasan regulasi yang lemah. Sebelum kejadian kebakaran di pabrik garmen tersebut terjadi, sudah banyak laporan tentang minimnya keselamatan bangunan dan fasilitas evakuasi di banyak pabrik garmen di Bangladesh. Namun sebagian besar tidak ditindak secara serius. Berikut deskripsinya. Kejadian tersebut tanggal 24 November 2012 berlokasi di pabrik Tazren Fashion Ltd Asulia Industrial Area Dhaka, Bangladesh. Atas kejadian tersebut menyebabkan korban jiwa dan luka-luka, yaitu sebanyak 112 pekerja tewas dan lebih dari 200 luka-luka. Berikut ialah video insiden terjadinya kebakaran di pabrik garmen Bangladesh. And has already begun to ask questions tonight. The fire broke out at night as hundreds of garment workers were on overtime shifts, producing clothes bound for some major American retailers, including Walmart, according to workers' rights groups. Officials in Bangladesh said the flames spread rapidly on the ground floor, trapping those on higher floors of the 7-story building. There were no exterior fire escapes, according to officials, and many died after jumping from upper floors to escape the flames. As firemen continued to remove bodies today, officials said at least 112 people had died, but that the number of fatalities could go higher. It all adds to the shameful record, as previously reported by ABC News, of more than 600 garment factory fire deaths in Bangladesh over the last 5 years, a place of the cheapest labor in the world and some of the most deplorable conditions. The industry And has already begun to ask. Melalui cuplikan video tersebut, saya akan menjelaskan kronologis terjadinya kebakaran di pabrik garmen Bangladesh. Pertama, sebelum terjadinya kebakaran di pabrik garmen, beberapa pekerja melaporkan adanya bau gosong dan percikan listrik kecil di gudang lantai dasar beberapa hari sebelum kejadian. Namun, dari tim manajemen tidak ada tindak lanjut terkait hal tersebut. Kemudian, pada hari 24 November 2012, pada pukul 18.00, di mana banyak pekerja yang bekerja pada shift malam, mereka bekerja pada lantai 3 dan sampai di lantai 8. Karena banyaknya pekerja yang lembur pada hari tersebut, sehingga penggunaan perangkat listrik seperti kipas dan lampu digunakan secara bersamaan, sehingga menyebabkan terjadinya beban listrik tinggi. Atas kejadian tersebut, atas beban listrik yang tinggi, menyebabkan terjadinya konsleting di area panel utama, di mana pada hari tersebut, pada kejadian tersebut, ada seorang pekerja keamanan di lantai dasar melihat adanya asap hitam dan percikan api keluar dari panel listrik di dekat ruang penyimpanan bahan kain. Setelah terjadi kebakaran, dalam waktu 15 menit, api dengan cepat menyebar ke lantai atas. Karena pada lantai dasar tersebut, di mana panel terjadinya korsleting, terdapat juga gudang material tekstil yang sangat mudah terjadi kebakaran. Karyawan di lantai atas tidak menyadari dan mengetahui adanya kebakaran. Diakibatkan karena pada pabrik tersebut tidak adanya alarm kebakaran atau tidak berfungsi. Kemudian selama 30 menit, api menyebar
ke seluruh bangunan. Dan para pekerja di lantai 3 sampai 8 mencoba mengevakuasi diri, namun di pabrik tersebut terdapat 3 pintu keluar utama yang terkunci dari luar, yang menyebabkan ratusan pekerja terjebak di lantai 3 sampai 8. Dan beberapa pekerja juga melakukan evakuasi dengan cara memecahkan jendela dan juga melompat dari lantai 2 hingga lantai 4 yang mengakibatkan para pekerja tersebut mengalami cedera parah bahkan sampai terjadi kematian akibat jatuh dari lantai ketinggian. Kemudian masyarakat sekitar pabrik mencoba untuk menyelamatkan korban-korban jiwa yang berada di dalam pabrik garmen dengan menggunakan tangga bambu dan juga selimut. Pada pukul 18.45 sampai dengan pukul 19, tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dan api dipadamkan selama 17 jam operasi pemadaman. Selama itu akibat dari kesulitannya menembus lokasi karena akses jalan sangat sempit dan bangunan di sekitar pabrik tersebut sangat padat. Akibat hal tersebut menyebabkan terjadinya korban jiwa dan luka-luka, di mana korban jiwa sebanyak 112 dan lebih dari 150 orang mengalami luka-luka, banyak yang mengalami luka bakar berat dan juga trauma mengenai fisik dan psikologis. Di pabrik tersebut juga banyak korban ditemukan berdekatan dengan pintu keluar darurat terkunci yang akibat dari pabrik tersebut tidak memiliki jalur evakuasi, bahkan dari luar gedung pintu tersebut dikunci oleh tim manajemen. Melalui kronologis kejadian tersebut, saya mencoba membuatkan analisis menggunakan metode Fault Tree Analysis atau FTA, di mana top event kejadiannya ialah kebakaran pabrik Bangladesh Garment. Saya buatkan menjadi 2 bagian, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Di mana penyebab langsungnya disebabkan oleh hubung singkat pada panel utama di lantai dasar, tidak adanya sistem pemadam kebakaran, dan terakhir adalah material mudah terbakar di lantai dasar. Kemudian penyebab tidak langsungnya ialah sistem manajemen ketiga yang buruk pada pabrik Bangladesh tersebut dan infrastruktur bangunan keamanan yang buruk. Yang terakhir penyebabnya ialah keterlambatan respon pemadam kebakaran. Dan ini keterangan mengenai dasar penyebab terjadinya kebakaran di daerah pabrik Bangladesh Garment. Hubung singkat pada panen disebabkan oleh tidak adanya prosesi circuit breaker yang bekerja dengan benar. Kemudian kabel listrik mengalami overheating akibat penggunaan mesin dan lampu secara bersamaan. Yang terakhir adalah korslet listrik pada panel distribusi di lantai dasar. Dan selanjutnya adalah penyebab terjadinya tidak adanya sistem pembakaran ialah korslet tidak adanya detektor atau alarm kebakaran yang bekerja untuk memberikan informasi atau trigger ketika terjadinya kebakaran pada area pabrik tersebut. Dan tidak adanya sistem hidran sprinkle di pabrik tersebut. Dan penyebab lainnya yang ialah material mudah terbakar disebabkan oleh gudang ini tidak memiliki fire barrier atau pemisah tahan api. Dan poin berikutnya ialah penyimpanan bahan material mudah terbakar kain benang di lantai dasar bersamaan dengan penempatan panel utama. Dan penyebab dia langsungnya ialah sistem manajemen ketiga buruk, di mana tidak ada person ketiga atau first safety officer yang bertanggung jawab, kemudian tidak ada SOP darurat yang jelas, dan tidak pernah dilakukan latihan kebakaran bagi para karyawan yang berada di pabrik tersebut. Dan penyebab tidak langsung lainnya ialah infrastruktur bangunan keamanan yang buruk, di mana terdapat beberapa hal, yaitu izin bangunan pabrik tersebut seharusnya hanya sampai lantai 3, tetapi dari pihak manajemen tetap melanjutkan pembangunan sampai lantai 9 tanpa adanya upgrade proteksi kebakaran sesuai dengan tinggi bangunan tersebut. Kemudian
tidak adanya tangga keluar atau tangga evakuasi pada pabrik garmen tersebut, dan jendela di beberapa lantai menggunakan jeruji sehingga pekerja apabila terjadi kebakaran atau terjadinya bencana, para pekerja sulit untuk mengevakuasi diri mereka. Yang terakhir adalah keterlambatan memadam kebakaran. Akses menuju pabrik daerah tersebut sempit dan padat penduduk. Kemudian metode analisis lainnya yang saya gunakan ialah menggunakan metode analysis both side analysis, di mana top eventnya ialah kebakaran pabrik garmen Bangladesh, di mana api menyebar melalui lantai dasar hingga ke lantai 8 dengan cepat, sehingga para pekerja yang bekerja di lantai 3 dan 8 gagal mengevakuasi diri mereka. Penyebabnya ialah beberapa faktor, yaitu initiating root cause, yaitu faktor kelistrikan, di mana upaya preventifnya supaya tidak terjadi kebakaran seperti kemarin ialah instalasi listrik harus sesuai standar dari internasional, yaitu IC atau standar dari Bangladesh, BNBC. Kemudian panel listrik harus dilengkapi dengan Fault Detection Device atau AFDD. Faktor lainnya ialah penyebab terjadi kebakaran material mudah terbakar di area factory tersebut. Upaya preventifnya ialah pemisahan fisik antara ruang utilitas dan juga gudang tekstil. Kemudian poin berikutnya adalah fire stopping antara gudang dan ruang utilitas. Sistem pemadam kebakaran, upaya preventifnya ialah pemasangan detektor asap otomatis dan pemasangan hidran sprinkler. Sistem keamanan gedung ialah harus membuat 2 jalur evakuasi bebas halangan dari setiap lantai. Yang berikutnya adalah regulasi keselamatan. Harus dilakukan audit secara berkala oleh tim ketiga. Dan harus dilakukan pemeriksaan housekeeping harian di setiap lantai untuk memastikan bahwa setiap lantai sudah aman dari beberapa hal yang tidak diinginkan, seperti kejadian kebakaran di pabrik garmen Bangladesh. Kemudian atas penyebab tersebut menyebabkan korban jiwa dan juga mengalami korban yang luka bakar. Dan untuk memitigasi kejadian tersebut, gedung harus menyiapkan sistem sprinkler otomatis untuk mencegah kenaikan suhu ekstrim atau mencegah terjadinya kebakaran yang cepat apabila sudah ada sistem sprinkler otomatis di area factory tersebut. Dan harus juga menyiapkan ventilasi darurat dan juga smoke management. Kemudian konsekuensinya penyebab lainnya ialah pekerja melompat dari lantai atas, di mana perlu dilakukan pelatihan evakuasi rutin bagi pekerja dan memberikan waktu evakuasi aman bagi pekerja di lantai atas. Pekerja terjebak di lantai 8 dan juga lantai 3. Upaya mitigasi kontrolnya ialah perlu dibuatkan pecahan darurat sehingga pekerja mudah untuk melakukan evakuasi apabila terjadi kebakaran, dan juga harus membuat fire drill rutin untuk memastikan pekerja mengetahui di mana jalur evakuasi apabila terjadi kebakaran. Kemudian seluruh bangunan hangus total, yaitu upaya mitigasinya harus dari respon cepat dari pemadam kebakaran. Melalui analisa saya mengenai kejadian kebakaran pada pabrik garmen di Bangladesh, bahwa hampir semua lapisan pertahanan gagal, baik sisi teknis dari electrical, proteksi kebakaran, maupun dari sisi manajerial, di mana tidak ada pelatihan, SOP atau evakuasi. Dan menggunakan 2 metode analisa, yaitu menggunakan fault tree analysis dan juga Bauti, di mana FCA menegaskan bahwa akar masalah bersifat sistematik, bukan kecelakaan tunggal. Banyak hal dasar terkait budaya keselamatan yang buruk dan desain bangunan yang tidak memenuhi standar. Melalui tergade ini menegaskan pentingnya implementasi SMK 3 dan audit keselamatan secara ketat di industri garmen. Kemudian saran dari kejadian tersebut ialah saya membuatkan 3 poin. Poin pertama adalah renovasi fungsi bangunan,
Yang kedua, harus penguatan sistem. Yang ketiga, yang terakhir, penguatan regulasi dan penegakan hukum. Di mana renovasi bangunan pada pabrik garmen ialah standar keamanan instalasi listrik harus mematuhi standar internasional seperti IC atau standar nasional dari Bangladesh atau negara-negara setempat. Kemudian pemerintah lakukan inspeksi berkala setiap 6-12 bulan oleh pihak independen. Dan setiap bangunan wajib memasang sistem proteksi kebakaran, seperti sprinkle, alarm kebakaran, dan detektor asap. Dan juga harus membuatkan jalur evakuasi yang bebas dari hambatan dilengkapi dengan pencahayaan darurat. Dan poin berikutnya ialah penguatan sistem manajemen ketiga, di mana harus berbasis ISO 45001 dan perlu dilakukan audit rutin. Manajemen risiko yang terstruktur, pelatihan wajib bagi semua pekerja dengan cara latihan evakuasi minimal 2 kali setahun. Kemudian bagaimana cara melatih menggunakan alat pemadam api ringan yaitu APAR. Yang terakhir adalah penguatan regulasi dan penegakan hukum. Langkah-langkah yang perlu diterapkan oleh pemerintah ialah pemerintah harus wajib memberikan sertifikat kelayakan fungsi bagi bangunan yang sesuai dengan standar dan tidak memberikan izin bagi bangunan yang tidak memiliki standar layak operasi atau SLF. Dan perlu melakukan inspeksi ketat oleh otoritas keamanan bangunan dan pemadam kebakaran. Berikut penjelasan dari saya mengenai safety case kecelakaan kebakaran di pabrik garmen di Bangladesh. Terima kasih.